Alhasil, dari insiden itu, Roy ngalamin kehilangan banyak banget darah. Dan parahnya, tulang belakang Roy juga ikut hancur karena diterkam. Dan bahkan, Roy dibikin sampai stroke sama si harimau putih ini. Perang Rusia versus Ukraine. Perang ini udah pecah juga pada 2014 dan kemudian terulang lagi pada tahun 2022, tepatnya pada 24 Februari. Dan kebanyakan dari kalian pasti udah tahu nih tentang perang antar dua negara ini, di mana berkaitan juga dengan salah satu badan dunia yang bernama NATO, yang katanya nih ya, Ukraina ini udah dihasut sama Amerika buat join NATO. Dan Ukraina pun menyetujuinya. Alhasil, Rusia merespon dengan menganggap NATO melakukan ekspansi di wilayah bagian Uni Soviet. Alhasil, karena Ukraina yang setuju bergabung dengan NATO, Rusia langsung menggempur Ukraina dengan pasukan-pasukannya dan mengancam Amerika dengan nuklir yang mereka miliki. Dan perang antar dua negara ini tuh udah diberitakan di berbagai platform sosial media dimanapun. Nah, gue rasa gue nggak perlu jelasin kepada kalian semua secara detail tentang perang antar dua negara ini. Nah, insiden ini juga disebut-sebut udah diprediksi sama serial kartun The Simpsons pada episodenya yang berjudul Simpsons Died, yang ditayangkan pada tahun 1998. Dalam episode ini, kita diperlihatkan keluarga Homer Simpson yang lagi nonton berita di televisi mereka. Dan diberitakan kalau Homer Simpson membajak sebuah bahan nuklir dan mengklaim kalau Homer Simpson sudah menjadi seorang komunis. Dan kemudian ayah Homer Simpson yang bernama Abraham Simpson diwawancarai perihal anaknya itu, dan malah si bapak menjawab dengan jawaban yang nyeleneh. Dan kemudian scene beralih ke sebuah gedung Persatuan Bangsa yang berada di New York City, Amerika Serikat. Diperlihatkan di dalam scene itu, seorang juru bicara Rusia berkata kalau Soviet Union bersedia memberikan amnesti kepada pihak Amerika. Nah, terus pihak Amerika sendiri malah kaget karena juru bicara Rusia itu bilang Soviet Union. Dan juru bicara Amerika bilang, "Hah? Soviet Union? Aku pikir kalian itu terpecah belah." Dan tiba-tiba juru bicara Rusia bilang, "Ya, perkiraan seperti itulah yang kami harapkan darimu, Amerika Serikat." Sambil menukar papan label negara mereka yang awalnya Rusia menjadi Soviet Union. Dan scene langsung menunjukkan bendera komunis yang berkibar dengan tank-tank yang mulai bertebaran dan para pasukan bersenjata yang siap bertempur. Season started early this year as a nuclear sub was hijacked by local man Homer Simpson. Oh my God! I told him that photo would come back to haunt him. Could Homer Simpson be a communist? His father spoke out on his behalf. My Homer is not a communist. He may be a liar, a pig, an idiot, a communist, but he is not a star. The Soviet Union will be pleased to offer amnesty to your wayward vassal. The Soviet Union? I thought you guys broke up. Yes, that's what we wanted you to think. Nah, pada kasus kali ini, gue nyimpulin kalau The Simpsons di episode yang kali ini, episode ini tuh nggak memprediksi tentang perang dari Ukraina dan Rusia, melainkan prediksi antisipasi dari Amerika terhadap Rusia yang akan mempersatukan kekuatan Uni Soviet. Dan karena itulah kenapa di dunia nyata Amerika berusaha memakai politik untuk mengajak Ukraina join ke dalam NATO agar dapat mengantisipasi gerakan Rusia tersebut. Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat. So, Donald Trump pertama kali dilantik menjadi presiden adalah pada 20 Januari 2017, yang kemudian setelah masa jabatannya habis, presiden baru yang bernama Joe Biden dilantik pada 20 Januari 2021.
Dan kemudian Donald Trump kembali terpilih lagi menjadi presiden dan baru aja dilantik pada 20 Januari 2025 ini. Tepat setelah masa jabatan dari Joe Biden ini habis. So, kenaikan Trump sebagai presiden ini disebut-sebut telah diprediksi juga oleh The Simpsons pada episodenya yang berjudul Back to the Future. Dan menurut gua, ini adalah salah satu prediksi The Simpsons yang bener-bener serem banget. Karena ini tuh memprediksi dengan tepat banget, terlepas dari benar atau enggaknya ya. Tapi ini tuh dari karakternya dan serangkaian kegiatan di dalam episode ini tuh mirip banget dengan apa yang terjadi pas pelantikan Donald Trump menjadi presiden. Dan scene dari episode ini benar-benar viral di sosial media. Scene-nya ini tuh nunjukin Trump yang lagi turun dari tangga eskalator. Dan bisa kalian lihat, ini adalah footage asli dari Trump yang turun dari tangga tersebut. Mirip bukan? Dan di dalam serial kartunnya, tepat di belakang Trump, ada Homer Simpson yang mau nyoba nyentuh Trump, tapi ia malah ketarik ke dalam rambutnya Trump. Dalam scene ini, di dalam rambut Trump itu juga, kita semua diperlihatkan pada sebuah adegan Homer Simpson yang lagi melayang di dalam rambutnya Trump. Dan terlihat ada sebuah papan nama Trump yang menancap di dalam rambutnya tersebut. Di papan nama Trump itu terdapat angka berupa tahun yang seolah-olah menggambarkan kalau Trump akan lama memimpin Amerika Serikat. Dan ini dia gambarnya. Kalau kalian lihat, di sana ada tulisan 2024. Nah, kalau kalian paham nih gengs, episode The Simpsons yang ini itu tuh nggak hanya sekedar memprediksi tentang Trump yang menjadi presiden Amerika Serikat, tapi dia juga memprediksi Trump yang akan kembali terlantik di tahun sekitar kurang lebih 2024-an. Dan ya kalian bisa lihat sekarang kan, bahwa Trump itu kembali dilantik. Dia baru aja dilantik 20 Januari 2025 ini. So, menurut kalian nih gengs, apakah ini tuh cuma sebuah kebetulan aja? Atau memang agenda dari para elit global atau The Satanis? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, next. Nah, prediksi yang terakhir yang gue pilih adalah tentang peresmian dari lukisan eksklusif miliknya King Charles III. So, King Charles III ini akhirnya memiliki lukisan resmi dirinya sejak dinobatkan sebagai pemimpin tertinggi monarki Inggris pada 6 Mei 2023 yang lalu. Lukisan ini diperkenalkan di Istana Buckingham, London pada Rabu 15 Mei 2024 yang dihadiri langsung oleh King Charles III dan Ratu Camilla dan juga sang pelukis Jonathan Yeo. So, ini adalah lukisan King Charles III yang memakai seragam militer merah khas Wales Guard dengan latar belakang berwarna merah juga persis dengan warna bajunya. Dan silahkan kalian nilai sendiri lukisan ini bentuknya seperti apa, dan silahkan juga kalian simpulkan lukisan ini bagaimana first impression kalian tentang lukisan King Charles III ini. So, lukisan King Charles III ini gua katakan lebih tepatnya bukan memprediksi, melainkan seperti tergambarkan di salah satu episodenya The Simpsons, episode Spectacular 138 pada season 7 episode 10 yang ditayangkan pada 3 Desember 1995. Nah, salah satu scene di dalam episode ini sangat cocok banget nih gengs buat kalian para pencinta cerita para satanis. Karena pada satu adegan dalam episode ini memperlihatkan ada sebuah cermin yang bertuliskan "See what you looks like in hell", atau lihat bagaimana perwujudanmu di dalam neraka. Dan Lisa Simpson yang pertama mencoba melihat wujudnya ke dalam cermin itu. Dan dia tiba-tiba langsung kaget ketakutan melihat dirinya yang menyeramkan di dalam cermin tersebut. Lalu setelah itu, seorang karakter The Simpsons yang bernama Mr. Burns juga mencoba melihat wujudnya ke dalam cermin itu, dan terlihatlah
wujudnya yang menyeramkan. Dengan mahkota merah dan jubah merah yang melekat padanya, serta tongkat seperti tongkat kekuasaan yang dipegangnya. Tapi Mr. Burns malah berkata, wujudnya yang di neraka ternyata tidak buruk juga. Dan kemudian datang bawahnya yang memberikan apel kepada Mr. Burns. Namun terlihat apel tersebut menjadi kepala manusia dari dalam cermin neraka itu. Dan Mr. Burns memakan apel itu sambil menatap ke cermin dan berkata, "Excellent." Wah, menurut gue ini beneran mirip sama satanis. Karena dia memuji wujudnya yang ada di dalam neraka. Dan kalian pasti juga berpikiran yang sama nih gengs dengan gua. Kalau perwujudan Mr. Burns di dalam cermin neraka itu seolah-olah menggambarkan lukisan King Charles III yang berseragam merah dan berlatar merah, yang rada-rada serem kalau dilihat-lihat. So, di akhir gue mau bilang kalau masih ada beberapa lagi teori konspirasi mengenai prediksi dari kartun The Simpsons ini. So, gue juga mau ngucapin terima kasih yang banyak kepada kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai habis. Dan jangan lupa juga sampaikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga like, share, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. So, gue Agung, gue pamit, and cheerio!